Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, pada pagi yang berbahagia ini, perkenalkan, saya Jurais. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kita, hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Siak. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Harus Baik. sehat. Sehat ya? Oh, baik. Pada hari ini, Bawaslu Kabupaten Siak meluncurkan atau launching terkait dengan podcast Bawaslu Siak bertanjak. Nah, Pak Ketua Bawaslu, kita pengen tahu apa sih tujuan dari podcast Bawaslu Siak bertanjak ini? Baik. Jadi memang Bawaslu bertanjak ini adalah sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak. Nah, jadi kata bertanjak itu sendiri itu berasal dari kata-kata ataupun akronim dari Bawaslu bertanya dan jawab dengan bijak. Nah, jadi ini suatu program yang nanti sengaja kita launching sebagai sebuah wadah ataupun sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang kepemiluan ataupun tentang pilkada ataupun hal-hal lain yang masih ada kaitannya dengan pemilu dan pilkada. Nah, seperti itu. Jadi atas dasar itu kemudian Bawaslu membuat sebuah inovasi yang disebut dengan Bawaslu bertanjak. Nah, kita juga tahu bahwa sekarang itu adalah zamannya digital ataupun era digital di mana kita ataupun terutama generasi Z sekarang ataupun generasi Y itu tidak bisa lepas ataupun tidak bisa jauh dari handphone. Jadi dengan adanya Bawaslu bertanya ini, Bawaslu bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kepemiluan dan pilkada dan hal lain yang terkait dengan itu kepada masyarakat. Nah, terutama masyarakat yang memang kesehariannya menggunakan handphone. Nah, karena memang nanti ini dikonsep untuk bisa diterima melalui gadget seperti handphone, tablet, ataupun televisi seperti itu. Gitu kurang lebihnya deh. Oke. Adapun tujuannya dengan adanya Bawaslu bertanya ini, Bawaslu berharap nantinya masyarakat Siak pada khususnya itu lebih mengetahui ataupun lebih paham, lebih aware tentang aturan-aturan kepemiluan ataupun aturan-aturan pilkada. Nah, ini juga secara lebih jauh ini kita harapkan dapat sebagai sarana untuk mencegah terjadinya potensi-potensi pelanggaran. Karena apa? Ketika masyarakat itu mengetahui adanya aturan-aturan dalam pemilu, aturan dalam pilkada, secara otomatis mereka akan sedikit banyak akan tercerahkan sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengindikasi pada pelanggaran pemilu dan pilkada. Nah, outputnya apa? Kita nanti akan memberikan suatu proses pemilu ataupun pilkada yang minim ataupun bersih dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Sehingga nanti lahir pemimpin-pemimpin potensi ini dari sebuah proses yang bersih dan legitimate seperti itu. Baik, ini kan merupakan harapan Bawaslu Siak dengan adanya podcast Siak bertanjak ini. Ya. Tentu ini menjadi wadah atau sarana yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Siak dalam menyampaikan pesan-pesan atau sosialisasi kepada masyarakat. Nah, selain itu ada harapan lain nggak, Pak? Tujuan dari di-launchingnya podcast kita ini? Oke. Selain juga kita sebagai sarana edukasi, nah di sini juga nanti kita akan mengundang tokoh-tokoh ataupun person yang memang berkecimpung di dunia kepemiluan atau pilkada. Nah, kita akan nanti berbagi cerita bagaimana mekanisme ataupun prosedur tentang pelaksanaan pilkada itu sendiri atau pemilu itu sendiri. Ataupun nanti kita bisa berbagi cerita ataupun success story tentang orang-orang yang lahir dari proses pemilu atau pilkada. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini bisa nanti menjadi inspirasi bagi masyarakat sehingga nanti mungkin ada muncul keinginan untuk terjun sebagai penyelenggara ataupun terjun sebagai peserta seperti itu. Terima kasih Pak. Kita agak berbeda tema sedikit Pak. Ini terkait dalam beberapa hari ke depan kita akan menghadapi masa tenang ini Pak. Kita akan menghadapi masa tenang. Nah, kita ingin memberikan edukasi kepada pemirsa kita yang lagi memantau podcast kita ini. Langkah apa kita sebagai pemilih nih Pak yang harus kita lakukan dan apa yang kita lakukan selaku masyarakat dalam proses pada tahapan masa tenang ini Pak? Oke, masyarakat Kabupaten Siak itu kami himbau pada masa tenang itu yang pertama agar tetap mengawasi
pelaksanaan tahapan masa tenang di Siak itu agar tetap kondusif. Yang kedua, kita jangan terpancing dengan ada isu-isu money politik, ya kan, politisasi sara ataupun hoax yang mungkin berkembang pada masa ataupun pada tahapan politik pada tahapan masa tenang ini. Dan yang ketiga, saya selaku mewakili Bawaslu Kabupaten Siak itu minta masyarakat supaya jangan mau ataupun menerima yang namanya money politik ataupun politik uang, karena dalam undang-undang pilkada itu diatur bahwa pemberi ataupun penerima dalam kegiatan money politik atau politik itu bisa dikenai sanksi pidana seperti itu. Jadi subjek dari money politik itu tidak hanya terfokus pada pemberi, tetapi dalam undang-undang dikatakan bahwa penerima dapat dikenai sanksi yang sama. Artinya apa? Ada persamaan tanggung jawab daripada pemberi dan penerima dalam kegiatan money politik ini. Jadi kita menghimbau masyarakat supaya jangan melakukan money politik. Nah, kita mengharapkan supaya proses pilkada ini berjalan dengan bersih tanpa adanya politik uang, sehingga nanti pemimpin lahir itu pemimpin yang bersih dari praktik money politik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih karena Ketua Bawaslu Siak sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Satu lagi Pak Jurais, silakan. yang ingin saya sampaikan ini kepada teman-teman LO ataupun paslon yang menjadi peserta dalam pilkada serentak 2020 ini, itu dapat kami himbau bahwa pada masa tenang dalam undang-undang itu diatur bahwa tidak boleh ada kegiatan yang mengarah kepada kampanye ataupun kegiatan yang berkonotasi kampanye seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh adanya alat peraga yang masih terpasang. Nah, artinya nanti kita minta teman-teman LO atau teman-teman relawan agar secara sukarela dapat mencabuti ataupun mencopoti APK-APK yang selama ini sudah terpasang. Dan yang terakhir, kita minta tidak ada menampilkan hasil survei ataupun jajak pendapat. Nah, karena ini juga dilarang dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, adapun untuk pelanggaran terhadap ketiga aturan ini bisa berpotensi pidana. Nah, jadi kita untuk menghindarkan pidana ini, mari sama-sama kita patuhi bahwa tidak ada kegiatan yang merugikan kampanye, tidak ada APK, tidak ada money politik, dan tidak ada memunculkan hasil polling ataupun jajak pendapat seperti itu. Nah, terkait dengan iklan kampanye dan media cetak, apakah pada masa tenang ini iklan itu boleh ditayangkan, Pak? Ini karena banyak pertanyaan dari masyarakat kita yang hari ini akun-akun media sosial para pasangan calon itu, Pak, masih mengeluarkan iklan kampanye ataupun ajakan untuk memilih gitu. Itu bagaimana, Pak, terkait dengan iklan kampanye? Oke. Terkait iklan kampanye ataupun kampanye yang dilakukan oleh media itu di dalam undang-undang sudah diatur bahwa rentang waktu antara 2 minggu menjelang masa tenang sampai dengan masa tenang itu dimulai. Artinya setelah tahapan masa tenang itu kegiatan yang berbau kampanye ataupun kampanye mulai itu tidak ada lagi. Jadi kita harapkan kepada teman-teman paslon ataupun peserta tidak lagi memasang iklan melalui media, baik itu media elektronik, media cetak ataupun media online lainnya. Dan juga kepada akun-akun yang terafiliasi kepada pasangan calon itu juga tidak lagi menampilkan atau memunculkan kampanye-kampanye tentang paslon seperti itu, karena nanti ini bisa berpotensi kepada pelanggaran yang arahnya kepada pidana seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast Bawaslu Siak Bertanya. Tentu ini merupakan suatu inovasi atau kebanggaan bagi Bawaslu Kabupaten Siak karena pada hari ini kita telah launching. Mungkin demikian podcast kita pada pagi yang berbahagia ini. Podcast perdana ya. Ya. Saya Jurais izin undur diri di hadapan sahabat semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama.